어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Assalamualaikum. Silahkan duduk. Oh ini dengan Mbak Ninis yang kemarin nge-WhatsApp saya itu ya? Iya Ibu. Mbak kesini direkomendasikan oleh teman Mbak ataupun mencari tahu sendiri? Saya dari teman sih. Dari teman. Iya. Sebelumnya Mbak ini dari mana? Saya dari rumah sengaja ingin bertemu dengan Ibu. Oke. Mbak kesini dengan siapa? Saya kesini sendiri kebetulan. Sendirian. Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya itu Sri Yulianti, mahasiswa semester 5, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, di sini itu saya akan melakukan konseling individual. Nah, sebelumnya Mbak sudah pernah melakukan konseling individual? Belum. Oh belum. Oke baik. Sebelum melakukan konseling individual ini, alangkah baiknya saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Mbak apa itu konseling individual. Nah, konseling individual ini adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor. Nah, konselornya itu saya sendiri. Nah, dilakukannya itu secara face to face ataupun tatap muka ya Mbak ya, untuk mengentaskan permasalahan yang sedang Mbak alami. Sebelum saya lanjut menjelaskan apa itu konseling individual, apakah Mbak di sini saya akan bertanya, apakah Mbak bersedia menceritakan permasalahan yang sedang Mbak alami? Iya, bersedia Bu. Bersedia. Oke, saya lanjut dulu ya Mbak ya. Jadi di konseling individual ini terdapat beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, di dalam asas kerahasiaan ini saya akan merahasiakan atau menutup permasalahan yang sedang Mbak alami tanpa ada satupun orang yang mengetahui permasalahan Mbak ini. Hanya saya sendiri yang mengetahui Mbak gitu. Iya. Apakah Mbak percaya dengan permasalahan ini kepada saya? Percaya. Iya. Oke, selanjutnya Mbak ya. Jadi selanjutnya itu ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini Mbak itu harus terbuka dalam menceritakan permasalahan yang sedang Mbak alami saat ini. Nah, selanjutnya itu ada asas kesukarelaan. Nah, di dalam asas kesukarelaan ini, Mbak itu harus bersukarela dalam menceritakan permasalahannya. Nah, apakah Mbak di sini bersukarela dalam menceritakan permasalahan ini pada saya? Ya, saya akan bersukarela menceritakan masalah yang sedang saya alami kepada Ibu. Oke, baik. Sudah saya jelaskan ya Mbak ya tentang asas-asas dalam konseling individual ini. Nah, selanjutnya itu apa sih yang Mbak akan ceritakan permasalahannya kepada saya? Ya, jadi masalah yang
sedang saya alami itu nggak jauh dari lingkungan kerja, Bu. Lingkungan kerja saya yang kurang nyaman dan anak zaman sekarang itu biasa bilang toksik ya, Bu ya. Ya. Nah, jadi ya lingkungan kerja saya itu ya toksiknya itu di lingkungan pertemanannya, Bu. Lingkungan pertemanan yang kurang nyaman dan kurang saling mendukung gitu, Bu. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Mbak, Mbak ini kerja di tempat mana ya? Ya, jadi saya tuh kerja di tempat les anak-anak TK, SD gitu, Bu ya. Jadi pertemanannya juga ya nggak banyak sih, paling sekitar 8 orang gitu, Bu. Cuman dari 8 orang itu kayak kurang saling mendukung. Maksudnya kurang mendukungnya itu seperti apa ya, Mbak? Ya, jadi misalnya ada 8 orang nih, Bu ya, dalam pertemanan di lingkungan kerja. Misalnya dalam 7 orang itu ya biasa-biasa gitu kan. Nah, ada salah satu teman yang emang dia tuh udah lama sih di situ daripada saya gitu. Cuma dia itu kayak kurang suka gitu sama saya. Kenapa saya bilang kurang suka? Karena dia tuh dari cara bicaranya, dari cara memperlakukannya itu ke saya sama ke teman-teman yang lain itu beda. Perlakuan seperti apa yang sudah dilakukan kepada Mbak? Ya, jadi kayak semacam perlakuan dia tuh namanya udah lama gitu ya. Jadi tugas itu kayak semakin banyak gitu kan. Daripada ya tugas sama aja sih lah, cuma megang kelas yang lebih tinggi gitu dibanding saya. Jadi saya tuh paling kayak megang anak TK, anak kelas 4 gitu kan. Dia tuh udah megang anak kelas 6. Jadi ya anak kelas 6 tahu sendiri kan, apalagi banyak ujian gitu. Jadi lebih sibuk istilahnya. Terus dia tuh keteter ibaratnya dalam menjalankan tugas dia. Minta tolonglah kepada saya. Nah, udah saya tolongin, udah saya lakuin. Terus dia tuh boro-boro bilang makasih ke saya, tapi malah komplain. Padahal itu emang ya bener istilahnya kan. Cuma dia tuh kayak saya baiknya aja di mata dia itu selalu salah. Jadi gimana ya, saya itu ngerasa selalu dipojokin terus gitu sama dia tuh. Menurut ibu gimana sih, apa sih yang harus saya lakukan gitu? Apa perlakuan saya yang salah sama dia, atau dianya emang yang gak suka sama saya? Ya menurut pandangan ibu seperti apa? Menurut pandangan saya, mungkin dianya itu kurang suka kepada Mbak. Jadi dia tuh melakukan seperti itu kepada Mbak gitu kan. Mungkin dari cara dia bersikapnya gitu ya Mbak, kurang menurut Mbak kurang baik gitu Mbak. Ya, Itu yang harus dirubah itu emang dari sikap diri dia sendiri gitu Mbak. Jadi susah kalau misalkan nggak mau dirubah gitu. iya, soalnya ibaratnya saya memperlakukan dia sama orang lain itu sama, apalagi saya itu di situ terbilangnya saya yang paling baru gitu, belum lama gitu di situ kan. Cuma ya yang lain itu ke saya biasa aja, malah kayak ngasih tahu gitu, baik gitu. Kalau dia tuh
kayak beda gitu loh Bu. Misalnya kan ibaratnya di situ juga kan ada satu orang yang punya gitu lah, Iya. ibaratnya ya. Kalau sekolah mah kepala sekolah gitu, kalau di les kan pemilik gitu kan. Nah, jadi misalnya pemiliknya itu ngasih tahu gitu ya ke dia tuh ada tugas tambahan gitu, dia keteter misalnya, ya nyuruh saya gitu, ya bolehlah saya bantu gitu kan, Iya. kalau emang sayanya lagi nggak sibuk. Terus dia tuh dengan cara minta tolong aja basa basinya itu kayak kurang gitu, beda banget kalau sama yang lain. Apa mentang-mentang saya belum lama gitu apa gimana, saya juga kurang paham ya Bu ya. Cuman jadi di situ tuh kayak saya tuh semakin lama kayak nggak betah gimana gitu. Jadi apa sih yang harus saya lakuin gitu kan, kalau misalnya saya ngomongin dia juga nggak mungkin kan. Iya. Takut dia emang nggak terima diomongin karena mentang-mentang dia yang udah lama gitu, di situ saya yang baru gitu. Apakah harus diri saya yang diubah? Terus kalau misalnya diri saya yang diubah seperti apa gitu loh Bu. Eh, mungkin bukan dari diri Mbak sendiri ya yang harus dirubah gitu. Nah, tapi dari orang tersebutnya yang harus dirubah Mbak, kepada sifat sifat dianya itu harus dirubah kepada Mbak gitu tuh. Jadi diri nggak harus merubah sifat Mbak gitu tuh. Ya, Mungkin dari orang tersebutnya yang harus dirubah gitu. nah orang tersebut yang dirubah, kalau orang tersebutnya yang nggak mau ngerubah terusannya, yang orang tersebutnya itu ya emang nggak suka, gimana sih kalau ngerubah orang yang nggak suka ke terhadap kita tuh kayak sulit gimana gitu tuh Bu. Oke, di dalam konseling individual ini terdapat pendekatan nih gitu ya Mbak ya. Ya, Nah, pendekatannya itu pendekatan behavioral, adalah perubahan perilaku Mbak. Jadi bisa gitu tuh, bisa merubah perilaku Mbak tersebut, perilaku yang teman Mbak ini ya, gitu. Bisa merubah gitu. Mungkin bisa merubah secara internalnya, secara eksternalnya, gitu, secara sosial ataupun yang lainnya gitu Mbak. ya dengan cara dia berubah itu seperti apa gitu loh, kayak sedangkan saya sama dia aja ngobrol itu jarang gitu kan, gimana caranya dia biar berubah kepada saya, biar perilaku terus cara bicara dia itu ke saya tuh biar sama gitu sama yang lain. Seakan-akan kalau kayak gitu saya yang ngerasa dipojokkan. Mungkin diomongin secara baik-baik dulu Mbak kepada teman Mbak yang ini yang mungkin notabene kurang suka kepada Mbak ya. Ya, Mungkin diomongin secara baik-baik, ditanyain kenapa gitu, kenapa saya punya salah apa sama Mbak ini gitu, sama teman Mbak ini. Mungkin itu bisa diomongin secara baik-baik gitu. oh iya, jadi saya yang harus Harus ngeduluin iya, ya. harus ngeduluin si teman Mbak ini, Ya, ngobrol sama teman Mbak ini. baik. Eh, Kenapa Mbak baru menceritakan permasalahan ini kepada saya? Ya karena emang saya tuh mungkin udah terlalu capek sama lingkungan kerja seperti itu. Terus saya juga lagi diambang kebingungan gitu kan Bu. Ya jadi saya mencari tempat cerita yang buat hati saya jadi lega. Sebelumnya apakah ada masalah lagi selain permasalahan ini Mbak? Ya jadi kan tadi permasalahannya itu ada di lingkungan kerja yang toksik, pertemanan yang kurang nyaman, ya kan. Jadi
sekarang itu di sisi lain saya kurang nyaman sama yang punyanya gitu. Kurang nyaman seperti apa yang membuat Mbak nggak nyaman gitu? Kayak misalnya kalau pagi-pagi itu kan sukanya siswa-siswi masih pada sekolah kan. Iya. Mereka kan les itu sepulang sekolah. Nah, jadi selama belum ada murid yang diajarin, si pemilik itu kayak kesempatan dalam hal itu kita tuh lagi diem-diem aja, padahal diem-diem aja itu bukan berarti leha-leha, tapi kayak ada kerjaan yang belum selesai dikerjain gitu, ada tugas-tugas anak yang di-share lewat WA gitu kan, terusannya selalu ditunda-tunda, udah nanti dulu, tolong sih ini gitu kan. Cuma namanya kita punya kesibukan juga kan, mau gimana lagi gitu. Terus kita mau nolak, pasti yang si pemilik itu juga kayak marah atau gimana gitu kan, kita nggak tahu. Terus kalau misalnya lagi disuruh-suruhnya itu di luar hal wajar yang kayak nggak nyambung sama kerjaan kita gitu loh. Kan kalau di les itu nggak jauh dari belajar mengajar. Nah, jadi disuruh-suruhnya itu di luar kerjaan. Disuruh-suruhnya itu seperti apa Mbak? Ya Maksudnya? kayak pagi-pagi gitu ya, misalnya dia tuh lagi sibuk ngituin tanaman gitu kan, dipanggil misalnya bu ini gitu kan. Nah, tolong sih, iya sih emang ada minta tolongnya gitu, cuma kan dia apa nggak mikir kalau kita tuh lagi ada kerjaan gitu kan. Terusannya kalau kita nggak ngelakuin juga kita takut gitu kan, namanya dia yang punya gitu kan, jadi ya serba salah ya kita lakuin gitu kan. Terus seakan-akan itu kita tuh kayak gak ada jam-jam buat nge-refresh pikiran, jam-jam buat istirahat gitu badan gitu ya kan. Apalagi kalau udah ada anak-anak kan pasti rame banget itu, pasti semuanya sibuk banget. Terus selain kayak ngitin tanaman gitu, kalau dia lagi kesibukan sendiri kita suruh ngebantuin. Nah, terus namanya tempat lesnya itu kan kayak ngegabung sama rumah gitu kan. Jadi misalnya sebelahnya rumah dia, sebelahnya itu kayak ada ruangan gitu, lantai 2 atas bawah itu khusus buat les gitu. Jadi kan satu gerbang ngegabung. Kalau misalnya kita tuh lagi emang lagi diam gitu kan, sambil ngapain, si pemilik itu kayak nggak bisa ngelihat kita diem, langsung disuruh ini disuruh itu gitu kan. Terusannya pasti yang disuruh-suruh juga ya yang baru-baru gitu, yang udah lama tuh bukan nggak pernah sih, jarang banget disuruh-suruh gitu. Ya mungkin mereka juga udah ngerasain pas lagi baru kali, nggak tahu kan ya, nggak terlalu dimasalahin juga sih. Cuma kan ya kita juga butuh istirahat gitu kan, nggak selalu disortir harus ngikutin apa perintah dia, karena kan emang itu di luar job desk ya kan. Terus kan tadi Mbak bicara soal istirahat gitu ya. Ya. Apakah itu dikasih waktu untuk istirahat hari libur ataupun gimana gitu Mbak? Ya sih, hari libur ada. Jadi di liburnya itu seminggu 2 kali ya. Di weekend itu kita libur. Cuman ya
kalau misalnya hari libur juga tetap aja ada kerjaan, namanya ada tugas anak sekolah gitu kan, tetap aja. Jadi kerja Ya, juga ya ada dari, waktu libur gitu ya iya Mbak. ibaratnya online gitu Iya, ya, WhatsApp gitu. Cuma ya libur dari mengajar aja gitu di uh, tempatnya. iya, cuma bedanya kita nggak ke sana gitu. Kalau ya kalau ada tugas sih, kalau nggak ada tugas-tugas ya ya udah, kita juga libur itu free menikmati Mm-mm. gitu kan. Cuma ya bikin kurang nyamannya itu di antara dua poin itu. Yang Di satu, teman-teman yang toksik. iya, lingkungan yang toksis itu kan, Iya. pertemanannya yang kurang nyaman gitu. Sama si pemiliknya itu kayak lebih berkesempatan gitu kan, ada tenaga pengajar yang lagi diem aja langsung disuruh-suruh gitu, kayak semena-mena gak sih? Iya, kayak di luar dari pekerjaan Mbak gitu kan. Iya. Nah, jadi kan dari permasalahan tersebut tuh Bu ya, Ya. sebenarnya yang bikin saya enaknya itu kan emang weekend libur gitu kan, terusannya malam itu ada di rumah gitu kan. Terus kalau misalnya anak-anak sekolah libur semester atau kenaikan kelas gitu, jadi saya juga ikut libur gitu kan, karena emang lesnya diliburkan. Terus yang bikin saya nggak enak, nggak betah gitu, itu ya karena lingkungan sama yang pemiliknya gitu. Jadi saya tuh kebingungan sendiri, langkah apa sih yang harus saya ambil gitu. Saya mau resign tapi emang saya membutuhkan pekerjaan gitu kan, apalagi zaman sekarang itu nyari kerja itu susah kan. Iya. Terus di sisi lain saya juga, diri saya sendiri itu kayak nggak betah gitu, daripada hati saya tuh kayak apa sih, kayak ngebatin sendiri gitu, nggak ada teman cerita. Makanya saya cerita ke ibu nih, biar saya itu ada pencerahan gitu, langkah apa yang harus saya ambil. Jadi saran saya itu mungkin Mbak harus memperbaiki pertemanannya kepada orang yang sudah toksik kepada Mbak ini. Nah, mungkin dari kepemilikan orang yang memiliki tempat Mbak kerja ini, mungkin bukan Mbak saja yang mengalaminya, akan tetapi teman-teman yang lain juga mengalaminya ya Mbak ya. Iya. Eh, di situ kan tadi ada yang pertemanan toksik ya Mbak, cuma satu orang aja kan. Iya. Mungkin Mbak bisa membicarakannya baik-baik dengan orang itu, uh, mempertanyakannya kenapa saya punya salah apa gitu tuh Mbak. Harus memperbaiki hubungan aja gitu sama teman yang toksik ini gitu Mbak. Iya. Saran saya seperti itu Mbak. Iya. Baik, tadi kan sudah saya mendengarkan cerita dari Mbak itu ya, yang dari awal hingga tadi ya gitu, gimana gitu ya Pak. Jadi keputusannya itu ada di diri Mbak sendiri, mau dilanjut ataupun mau diberhenti sendiri gitu ya Mbak. Nah, mungkin dari pemilik tempat itu sendiri, mungkin bukan Mbak aja yang merasakannya, mungkin teman-teman Mbak juga merasakannya gitu ya Mbak ya. Nah, jadi saran saya itu yang tadi awal itu Mbak, harus memperbaiki hubungan interaksinya kepada orang yang toksik ini, yang menurut Mbak notabene mungkin dia nggak suka sama Mbak gitu ya Mbak. Jadi langkah apa yang harus Mbak lakukan untuk kedepannya? Ya, saran ibu saya terima ya. Ya mungkin saya yang ibaratnya ngalah gitu ya,
yang membuka obrolan dulu, memperbaiki hubungan pertemanannya gitu kan ya Bu. Terus jadi resign atau enggaknya mungkin nanti saya pikirin lagi, ngeliat perubahan dari dianya ada atau enggaknya, karena emang sebenarnya yang bikin saya nggak betah ya itu karena pertemanan sih. Gimana ya kalau misalnya satu lingkungan kalau nggak akur itu kayak susah menyatu ya. Oke, jadi saya juga sedikit lega, udah cerita, udah membagi masalah saya, udah mendapat saran gitu kan. Saya terima kasih banyak udah ngedengerin cerita saya panjang lebar gitu ya Bu ya. Apakah Mbak sudah lega mengenai permasalahan ini? Ya, saya sedikit lebih lega gitu. Mungkin saya bakal melakukan apa yang Ibu sarankan untuk saya. Oke. Apakah Mbak selanjutnya akan melakukan konseling lagi? Ya, ibaratnya kalau mengenai konseling lagi atau enggaknya mungkin dilihat perkembangan nanti. Kalau misalnya akan ada konseling lagi, mungkin saya akan menghubungi Ibu lagi untuk pertemuan berikutnya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak yang sudah membagikan ceritanya kepada saya, yang sudah percaya kepada saya untuk memegang rahasia cerita Mbak ini. Ya, saya juga terima kasih ya Bu ya udah ngedengerin cerita saya yang panjang lebar kayak gini. Semoga Iya. Ibu nggak bosan ngedengerin ceritanya ya. Iya. Ya, baik Bu, saya mau pamit pulang dulu. Makasih ya udah ngedengerin cerita saya. Terima kasih juga. Iya. Hati-hati di jalan. Iya.